Oke, berdua aja tapi ya udah kita mulai aja sih. Halo, apa kabar? Aku dari Pendopo Wattpad. Ya, menggelar apa? Ngadain tema space hari ini. Oh, halo, bisa dengar nggak? Pertama saya tanya dulu. Bisa bisa. Oh, oke, asik. Sip. Iya, thank you. Hari ini sih rencananya emang aku mau bahas tentang yang ambisi untuk tamat tahun ini. Aika gimana rencananya? Yang lain aja dulu. Hah? Ya Aku udah mau deh. namatin skripsi ya tahun ini. Oke deh. Ya udah. Terus gimana itu katanya draftnya mau diubah? Draft apa? Itu bukan draft sih istilahnya. Katanya mau revisi apa enggak? Hah, apa ini? Itumu, Wattpadmu, Apa yang direvisi apa? enggak kilometer. Belum Mau sih, belum terjun. direvisi. Selesai juga belum. Oh, mau kilometer mau diterjang aja apa revisi gitu. Ya Diterjang udah aja deh. lah walau tidak bagus. Ya udah aku ngomong-ngomong aja dari sendiri. Jadi ya istilahnya aku kan sebenarnya udah nulis tuh kira-kira dari tahun berapa ya? 2020 gitu. Jadi ini yang uh, pengen banget banyak banget karya yang istilahnya pengen kugarap tahun ini. Tapi ya intinya sih yang pokoknya tahun ini istilahnya ada satu yang mesti di diselesaikan lah istilahnya. Tapi udah sih tinggal mungkin 1K lagi, 1K lagi. Terus kalau kamu skripsi skripsi aja nggak benar-benar nggak mau nulis lagi, yang Wattpad gitu. Kadang-kadang aja sih nulis buat apa sih ngelepasin stres aja dari skripsi. Tadi juga baru nulis yang ekstrakurikuler, baru nambah Oh satu bab. iya, Eskul. Itu itu udah dimasukin belum sih di Wattpadmu udah ya? Apa baru draft Baru sih? 3 bab gitu. Mau dimasukin ini sekarang udah 12 bab. Belum masuk konfliknya sih. Oh ya, belum baca sih yang ekskul. Tapi itu rencananya mau berapa bab tuh? Belum tahu, belum aku bikin outline ininya sih. Jadi kayak ekskul membuat pelampiasan aja kalau capek gitu. Jadi kayak ya cerita yang senang-senang aja lah. Kayak, apa ya, yang gak difokusin banget, yang konflik yang gak berat-berat banget gitu. Let it Oh, flow aja sih itu. oh, oke. Itu kan nggak eskul kan emang istilahnya kalau lo banget kan apa istilahnya genre lo banget kan action kan ya. Kalau ini Yes. kan tentang eh, teenage lah istilahnya gitu. Ya, anak-anak Suddenly remaja. kenapa suddenly pengen buat yang teenage teenage Pengen story gitu? aja, karena belum pernah nemu cerita yang kayak ekstrakurikuler aja sih. Jadi kayak apa ya, Hmm. Tapi kan kan ini bukan kalau teenage love story kan, istilahnya teenage story bukan teenage love story kan. ya mau nggak mau dimasukin love story juga sih supaya laku ya. Jadi ini tujuannya nih sebenarnya istilahnya half of it komersial gitu kan. Ya, Ya ini tujuannya buat eh, menggapai pasar aja. nggak pakai pasar. Jadi, tapi istilahnya nih kalau skripsi emang harus fokus banget ya. Ya gimana ya Bu, saya udah semester 8 nih, kalau di ngaret-ngaretnya nanti bayar UKT lagi. Nggak bisa sambil nyambi-nyambi gitu. Tapi, ya, tapi nggak, kamu nggak sendiri sih, emang yang lain kan yang di grup pendopo juga ada juga yang Yuda skrip. kan kayak gitu kemarin Yuda. Iya sih. Ya udah sih istilahnya. Tapi ya nggak tahu kenapa gue optimis aja lu bisa gitu loh kalau tahun ini
Bisa lah yang minimal ekskul lah gitu, yang misalnya masih light gitu. Tapi menurutmu gimana sih kalau teen itu susah apa enggak? Karena dari background guanya yang ini ya, background guanya kan udah dari teen fiction. Jadi nulis Mhm. ekskul ada susah buat masuk ke karakternya sih, apalagi ini karakternya jadi banyak kan. Karaktermu berapa? Yang di ekskul karakter utamanya ada dua, cowok cewek, tapi side karakter yang deket sama di lingkup sama karakter utama ini ada totalnya 8. Totalnya 8 ya istilahnya. Tapi konfliknya apa? Kalau menurutmu kenapa apa itu susah? Tapi kan istilahnya kan kalau karakter itu kan istilahnya tergantung apa yang dihadapi ya kalau menurutku Iya, sih. makanya konfliknya nanti ya ekstrakurikuler ya, gimana sih karakter utama ini coping selama dia di OSIS gitu. Jadi kan aku belum pernah nemu cerita yang benar-benar ngebahas tentang kegiatan ekstrakurikuler anak SMA gitu. Jadi pengen bikin satu yang kayak gitu, yang benar-benar ngebahas tentang ekstrakurikulernya, bukan yang kelasnya, bukan yang motor segala macam gitu-gitu. Jadi yang benar-benar bahas apa tadi eskulnya kan. Iya, Jadi sebenarnya eskulnya apa aja? Mereka nih karakternya nih. banyak sih karakter utamanya ekskulnya itu PMR yang cowok, Hmm, ceweknya itu pramuka. hmm. Oh gitu. Terus ada sahabat si cowok ini ada tiga. Satunya Mhm. dia nggak ekskul, dia anak badminton tapi rada nggak aktif. Terus satu lagi dia anak keamanan sekolah gitu. Yang satu lagi Oh. dia wakil ketua MPK. Oh iya kayak istilahnya kayak paskibnya tapi bukan sih. Itu kayak keamanan kan lebih ke. Berarti istilahnya untuk karakter ini kamu mendalami istilahnya bagaimana kehidupan istilahnya bagaimana eskul itu di SMA tuh kayak gimana gitu itu memang beda-beda pendekatannya ya kalau misalnya Hmm, jadi misalnya yang dari Paskib beda sama yang lain gitu, istilahnya yang lebih 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 keras gitu, terus posisinya gimana gitu, kadang ada remaja juga kalau ada ulang tahun apa ada yang dikerjain apa gimana gitu. gimana gimana? Iya, jadi misalnya kan kalau SMA tuh istilahnya kehidupannya kan kadang ada kerasnya, ada Ya, misalnya misalnya, senioritas, terus kadang ada kalau ulang tahun dikerjain, kalau tidur dikerjain, apa gimana gitu istilahnya, dan pikirannya ya gimana ya, lebih lebih mudah kan, lebih meledak-ledak gitu ya. Terus juga hmm, lebih beragam gitu. Jadi, kan permasalahanmu karakter ya, udah ya, nanya-nanya sama yang itu, sama si bocil ya sih lucu. gimana gitu sejauh ini gitu. Eh, nggak tahu sih, jadi kayak mendalami karakternya baru baca-baca dari cerita orang aja. Kayak yang dari teen fiction kan banyak itu, jadi kayak diambil aja yang eh, sifat-sifat anak SMA yang labil-labilnya gitu. Tapi ini ceritanya Hmm. nggak bahas tentang kenakalan remaja gitu-gitu deh. Nggak Tapi nggak terlalu lebay ya, geng motor. Pokoknya istilahnya nggak dibuat-buat, lah istilahnya gitu ya. dibuat-buat sih, dibuat-buat, Hmm. tapi nggak ke arah yang kenakalan remajanya gitu. Nggak fokus ke geng motor tawuran gitu gitu. Ini Karena ada emang si karakter utamanya ini cupu gitu loh, kayak anak-anak, kalau di gua gambarin anak karakter utamanya kayak anak yang bisa lo temuin di kelas gitu. oh iya iya iya. Iya iya istilahnya akan gitu. Kalau 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 menilik lagi misalnya kamu inspirasinya kan juga ngelihat inspirasinya dari dulu pas kamu sekolah kan SMA. Apa-apa yang terbaru Hmm. dengan Gimana? enggak, karakternya itu inspirasinya ingat-ingat waktu kamu sekolah dulu juga, apa ada orang yang jadi inspirasi kamu dulu nggak? Di sekolah dulu, apa Nggak cara ada sih, nggak ada? nggak. Jadi kayak Mmm, benar-benar buat karakter baru.
Oh, gitu. Baiklah, berarti. Ini ada Solo nih. Hai, hey. Bisa jawab nggak? Kalau soal Soal, gue udah dia ingin listening, dia nggak speaking. tapi, oh belum ya. Maaf, belum dipencet. Sudah belum? Soal, halo. Oh, nggak mau nih, nggak dengar listening doang. Soalnya kan aku dulu juga, maksudnya SMA kan itu personalitinya benar-benar berbeda ya lah istilahnya dari Iya satu kan, sama ah, ah, ah. jadi Ada. susah nge-capture di situnya yang kelabilan anak SMA itu susah diambil. Mm-mm. Tapi mungkin aku juga bermasalah sih kalau aku buat teens itu udah lupa itu gimana gitu. Apalagi kan permasalahannya sekarang kan baru sih. Apalagi kan misalnya anak sekarang kan mikirnya ke depannya tuh bagaimana itu kayak istilahnya eh, ada gitu nggak misalnya konflik untuk ada berpikir untuk konflik mereka masa depannya gitu, kebingungan akan masa depannya itu nggak? Belum sih kalau dari ekstrakurikuler, karena settingnya di sini aku bikin yang anak kelas 11, jadi mereka belum fokus buat UN gitu, belum. Oh iya belum. Jadi ini fokusnya kelas berapa sih? Ini kelas 11 Masih kelas kan. 11, belum kelas 12. Iya iya. Jadi belum sampai segitu. Tapi mungkin sih bagusnya memang endingnya ya depan mereka akan berpisah gitu sih kan. Iya, emang kayak gitu. Nanti kalau ada misalnya bakal dimasukin romance gitu, ya romansnya nggak bakal happily ever after, mereka bakal putus juga sesuai realita aja kan. Orang yang selesai dari SMA pasti putus gitu. Jadi ini rencananya nih endingnya itu mau konfliknya apa? Konfliknya nanti di sini udah aku bikin ketua OSISnya itu anak yang bermasalah lah, anak yang nakal gitu, geng motor, dipilih ketua OSIS gitu kan, terpilihnya. Waduh. Jadi Nah, nanti dia nggak becus nih ngurus OSISnya. hmm, Nah, barulah si karakter utama ini di balik layar ngeberesin ngeberesin tingkah laku si ketua OSIS yang bobrok ini. oh gitu. Jadi misalnya gimana mengatasi mengatasi ini ya apa istilahnya? Oh, ya kebobrokan orang lah istilahnya gitu ya. Ya, karena kan pemimpinnya udah nggak jelas nih, jadi kayak supaya menyelamatkan reputasi OSIS dan lain-lainnya gitu kan, karena Hmm. udah Hmm. diambang hancur gara-gara si ketua OSIS ini. Hmm. Iya sih, mungkin sih kalau ku lihat anak zaman sekarang sih ya sih mungkin suka sih Settingnya kayak tahun 2015 gitu. oh settingannya, oh Oh, iya tahun kemarin, iya yes, berarti iya udah dewasa juga. Soal gimana? Halo, dia belum speaking. udah aku undang bicara kok. Oh, nggak bisa, Nggak di speakernya nggak nyala. Setelah diundang untuk bicara nggak bisa. Oh ya udah. Terus gitu rencanamu untuk kilometer gimana? Apa di delay aja dulu? sebenarnya di dalam otak sih sudah ini ya, udah sampai selesai, cuman susah ngeluarin itunya aja loh, kayak dari otak ke tulisan tuh susah direalisasikan aja, kayak sama masalah gue sama kayak Sol sih, persis. Iya sih, rumit banget. Aku juga. Ini kata-kata buat menghindari kata-kata yang itu aja gitu loh. Apa? Mencari kata-kata apa kata itu aja. Menghindari kosakata yang itu aja Oh gitu, iya jadi kayak tuh kata-kata iya. Aku juga bermasalahnya di kosakata sih. Belum lebih sempat. bervariasi gitu kan. Aku belum sempat belajar lagi baca-baca terus tulis tulis di kertas gitu apa gimana gitu. Soalnya aku juga baca banyak tuh, ini kok kata-katanya ini aja terus. Tapi sih aku pikir udah muak ya pengen segera tamat sih. Udah Ya, sama, diselesaikan. tapi kalau dibikin sekarang bakal Nah, hancur gitu loh, kayak
jomplang gitu sama yang sebelum-sebelumnya kan aku selalu Oh iya, ngecek ya kayak quality controlnya gitu. actionnya banyak. Dia takut tidak nggak ini yang sebelum-sebelumnya Sebanding. gitu. Iya, iya sih. Emang, emang, emang masalah penulisan sih selalu begitu sih. Aku juga nih kan sebenarnya nih untuk Mistake in Love kan tinggal 1K lagi lah istilahnya 1000 kata lagi untuk tamat. Kan tadi awalnya kan ditulis-tulis diacak nih tulis-tulis tanganah gitu. Tapi begitu dituanginnya kebingungan. Sama sih Ya kan? masalah Iya pada kan? pada apalagi kan klimaks ya, episode terakhir lah istilahnya. Dan itu memang banyak intriknya, jadi bingung harus memulai dari mana dulu. Tapi Kok setelah memulai, klimaksnya di episode terakhir nggak ada revolusi gitu ya? apa? Nggak ada revolusinya. Udah stop Revolusi. di klimaksnya aja. Enggak, ini udah terakhir, udah episode terakhir, jadi ya udah klimaksnya ini di sini. Jadi istilahnya klimaksnya itu di atas menara tower kosong, istilahnya gitulah. Jadi istilahnya adalah berpikirnya di antara berapa orang karakter ini untuk mencapai klimaksnya itu jalannya gimana. Kayak istilahnya ada senjata gitu, istilahnya oper-operannya ke siapa aja dulu gitu, istilahnya kan gitu. Udah Hmm. ditulis sih, tapi begitu ditulis kan dari di penilaian karakter lagi kan, nggak mungkin ujuk-ujuk karakter ini nggak mungkin melakukan hal seperti itu, karakter yang ini nggak mungkin melakukan hal kayak gitu. Jadi on the way on the story ada penambahan karakter lain yang bisa jadi katalis kan. Selalu seperti itu kan istilahnya. Karena kalau karakter ujuk-ujuk kan nggak mungkin. Tapi ya udah, tinggal 1K lagi, semoga besok tamat gitu. Terus ya udah habis itu bisa lanjutin besok tamat bisa lanjutin itu lah racing nih. Itu yang kompleks banget racing nih gitu. Atau mungkin habis Ini kan bisa tentang ini ya, sci-fi nggak sih? Hah? Sci-fi nggak sih Apa? atau apa? Racing Me. Racing nih ya sci-fi, sci-fi. Jadi kan itu sci-fi fantasy. Jadi istilahnya sangat kompleks itu apa ya ambisius sih kalau Racing Me itu sangat ambisius sih menurut gue. Sebenarnya tuh asal-asal awal-awal mula tuh cuma asal kayak kayak aku suka baca terus kutuang-tuang aja itu di tulisan gitu. Terus lama-lama kalau nggak diselesain kacau banget. Maksudnya sayang gitu. Jadi sesuatu yang ah aku kan emang sih kebiasaan sih. Kalau nurangin satu objek tuh bukannya malah mengerucut, malah meluas gitu. Ya itu permasalahanku sih. Kan udah pernah bilang. Cuma ya udahlah, biarkan itu meluas nanti biarkan itu selesai gitu. Tapi antar antar makhluk ini bisa saling berhubungan. Udah ada di otaknya di penyelesaiannya juga apa akhir konfliknya juga seperti Iya apa kan, juga. penyelesaian pasti udah ada, tapi karena Iya, tapi nggak dituanginnya aja. gitu perjalanannya gimana? Karena kan aku sih ambisinya per distrik itu diliatin lah istilahnya. Kan ya distrik ada A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Jadi istilahnya setidaknya a glimpse of district per distrik itu bisa kelihatan ada petualangannya gitu. Setidaknya isinya apa gitu kelihatan. Jadi, seperti itu. Yang kamu tahu sih, kamu tahu kan distrik A, B, C tahu kan? Udah pernah baca distrik racing sih? Kamu Nggak pernah, belum pernah ya? belum baca resmi. Iya gitu. Jadi kalau distrik A itu awalnya memang cuma distrik A sama B. Distrik A sama B. Terus B itu kan ada dua sumur lah istilahnya. Orang dibagi dua lah. Biasa kalau ke Mars itu kan tim dibagi dua. Yang satu tinggal di A, yang satu tinggal di B. Terus ternyata yang B itu terjadi sumurnya itu mengandung H2O tapi atom hidrogennya itu masanya nggak stabil istilahnya gitu. Jadi manusianya itu
kalau gravitasinya berbeda, misalnya kita ke bumi, balik lagi ke bumi itu tahu-tahu bobotnya gede gitu. Lu pernah nonton Avatar kan? Nah ya, kenapa makhluknya panjang-panjang? Itu kan karena uh, gravitasinya beda, kan gitu sama tekanannya juga beda. Nah, karena jadi ini antara Elon, istilahnya yang ada masuk Mars tim Elon Musk sama tim satu lagi Hele gitu. Yang dia yain itu tim Hele istilahnya gitu. Nah, timnya Elon ini semua sama Elonnya kena minum minum sumur itu. Nah, jadinya terpaksa harus tinggal di Mars selamanya sama keturunannya. Nah, karena H atom H-nya itu berbeda jadi bermutasi gitu. Nah, akhirnya mereka semua dipindah ke distrik C begitu. Nah, distrik B ini dibuat penelitian di sini jadi termonuklir di situ karena hanya bisa masa berkali-kali lipat gitu. Jadi bisa buat teknologi nuklir fusi gitu. Istilahnya kayak gitulah. Nah, terus itu berkembang sampai ada Handoko ini, gitulah istilahnya begitu. Nah, kompleks kan? ya, ya, jadi nanti konfliknya antara si Handoko ini bikin diriin istilahnya mesin waktunya itu ya dari black hole-nya itu dia pakai ke dimensinya si Kinar ini untuk nerusin black hole karena black hole membuat black hole di dimensinya dia di Mars udah nggak bisa karena udah punya kantor lah istilahnya nggak punya akses itu jadi dia buat di tempat lain seperti itu nanti akan ada clash di situ istilahnya antara distrik C gitu penduduk distrik C yang dikucilkan nanti Handoko memihak yang distrik C ini nanti ngelawan yang emang udah berkuasa di planet Mars itu. Nah, karena distrik C kan turunannya Elon Musk semua, nanti turunan Elon Musk ngelawan istilahnya turunannya si Hele gitu lah, kayak gitulah nanti konfliknya. Jadi kayak perebutan kekuasaan dan kemerdekaan di Mars itu lah, perang dunia Mars lah istilahnya. Perang dunia Mars yang pertama. Kayak gitu. Sampai perang-perang. Ya. Makanya nanti ini menjelajahin dunia Mars juga. Tapi dunia Mars itu yang dari kalau Handoko tuh jujur itu orang pindahan dari bumi. Jadi bukan turunan Ele itu bukan turunan Mas juga. Yang turunan Mas itu orang-orang bermutasi itu ada sih namanya mutan lah namanya. Namanya itu si mata kucing. Kalau ini penamaannya sama itu bentukannya beda ada tinggi panjang kayak avatar gitu terus macam-macam bentuknya karena iya beda-beda jadi dikucilkan karena manusia pikir mereka tuh monster lah istilahnya gitu ada yang mutasi tangannya jadi 4 ada yang matanya 1 gitu jadi istilahnya sentimennya juga minta kesamaan hak lah istilahnya gitu. Nggak di satu dikucilkan di distrik C terus gitu. Seperti itu. Dengan kebohongan kalau keluar dari distrik C bakal mati. Padahal nggak begitu. Tapi ada penduduk-penduduk lain. Nggak adil juga karena yang lain tuh dibagi-bagi kalau di Mars tuh kayak D itu isinya orang kaya gitu. Ada juga distrik yang isinya napi, ada yang distrik isinya orang negro gitu, ada yang isinya orang Asia. Jadi dibagi-bagi gitu, disegmentasi gitu. Biar tetap ya tau lah kayak politiknya zaman dulu kayak gitu. Jadi pikiranku begitu.
Ya, terlalu kompleks tapi pengen tamat. Nantilah digarap lagi. Halo? Oh, mati. Halo, Sol. Sol. Soalnya emang gak mau ngomong kayaknya dari tadi mah. Dari dulu terus space dia gak mau ngomong. Pengen tanya soal tuh kan suka lihat TL tuh suka ngomong gitu jadi kepo gitu. Ceritanya Sol susah sih ini, soalnya sering cerita juga ke Pengen pakai kepo soal ceritanya juga saya ngomong berdua terus nggak ya pengen tahu aja di si Sol. kalau Ya nggak salah cerita si Sony tentang apa gitu ya, perang fantasi kan dia ya. fantasi fantasi Yang perang daun-daun. kerajaan gitu kalau nggak salah mah. Iya makanya itu juga dapat WA gitu kan bagus kan. Pokoknya recommended banget makanya nggak mau Iya ngomong. makanya coba Sol lo ini aja, lo kirim aja sinopsis yang pernah lo ceritain ke gue itu, ke grup, ke Wenopo, sinopsis yang Kenapa apa sih, bagus banget bukan. pokoknya, benar-benar gue baca sinopsisnya aja kayak apa ya, keren lah. Oh, punyaku. Punya si Sol. Oh, punya sisol. Oh, punya sisol ya bagus tuh. Terus juga aku lihat cuplikannya di dari sejarah tuh kan tulisan apa cuplikannya dia tuh bagus banget kata-katanya tuh. Gua aja nggak bisa tuh ngerangkai kata-kata kayak gitu. Ya bagi saya ya, Masih pemula banget kosakatanya terbatas. Hayalan sih nunjau di atas awan tapi kosakata terbatas. Oh, pengen ini menurut deh, pengen nulis kata-kata puisi-puisi, puitis, itu gue nggak bisa banget sumpah. puisi anak senja. Gue baca punyanya Jara kan ya Allah gue nggak bisa tuh gitu-gitu gue nggak bisa guys kata-kata kata-kata langsung aja udah ya simple aja gitu. Ya, gue juga nggak bisa kayak gitu makanya. Kata Hmm, mereka kan keren-keren tuh, apa sih diksinya. iya. I wish. Jadi menurut aku menurutmu gini nggak apa sebaiknya setelah tamat itu kita perdalam kosakata baca-baca lagi apa langsung gebras ke cerita berikutnya menurut lo gimana? Kalau masih bisa ada yang bisa diperbaiki dulu aja. Tapi kalau Hmm. memang mau langsung, nggak apa-apa karena menurutku kayak ceritakan vibes-nya beda ya. Kayak tiap cerita kan vibes-nya beda. Jadi ada kayak ininya aja buat escape dari satu. Jadi nulis yang lain dulu gitu. Oh, jadi kamu lebih ke daripada nyelesain gitu mendingan ke escaping ya. Misalnya bosan ini nanti escape aja ke situ kan misalnya gitu ya. Ya, Terus balik lagi ke gitu. Jadi lebih lebih dinamis ya istilahnya gitu ya. Ya, aku juga mikir apa namanya? Gue baca-baca dulu gitu apa gue baca-baca dulu misalnya gue juga kan punya kayaknya pengen cita-cita kalau udah tamat ini gue pengen baca-baca punya yang lain. Yang udah tamatnya dia 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 tuh kan sebenarnya udah mau tamat tapi di delay tamatnya ya. hmm. Terus tau aku udah tamat tapi nggak tamat di Senandung Jazirah. Udah tamat belum sih? Belum kan ya? Nandung udah tamat, udah kayaknya. Iya, tau gue juga tak udah tamat tapi kenapa nggak ada laporan tamat ya? Ya udah ntar aku baca berarti aku bisa baca itu Senandung Jazirah. Yang belum ya? Yang udah tamat teman kita siapa aja sih? Si Cara Yuda kan udah banyak dia tamat. Terus si jangan emang nulis one shot nggak sih? ah Emang nulis one shot nggak sih? siapa? Siapa? Yuda, Yuda. Iya Yuda. Terus terus si dia, terus si Ranendra ya si Randy itu punyanya Eka ya.
Iya. Raja Nendra apa namanya? Iya itu. Terus kalau L mah udah diganti itu, diganti ganti platform jadi udah nggak utuh. Terus kalau terus terus si itu kan Jara. Terus udah itu doang ya. Teman kita yang udah tamat ya. Gitu. Sama ini sih, Hah? sama Shana kan udah tuh. Temen aku juga ada. Monosyana iya Fat ya. Fat ya. Fat udah tamat. Fat 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 panjang banget. Fat Iya, emang banyak banget. 80 ya? Nggak tahu, berat, berat Ya, kayaknya. wow, terus satu chapternya cuma 1.000-an mah, wes oke lah, terus aja lah. Apa, nanti tak Tapi baca Shana juga. kan satu chapternya di ini dipecah lagi jadi beberapa sub chapter gitu dia. Oh, iya, dia. Dia tulisannya 3.211 gitu sih, jadi chapter Banyak tiga banget. dua satu kayak skripsi bab 3.2. Bener-bener skripsi. Ya udah. Iya, kayaknya gue baca-baca dulu deh ya. Gue catat-catat. Hmm. Bener-bener kosakatanya busuk banget. Gak bisa gue kayak jarak tuh baca bagus. Begitu penggambaran. Apa itu tergantung personality ya? Menurut lo gimana? Orang bisa merangkai kata dengan baik apa Maksudnya, pakai latihan? Ya, halo, halo, Yud, Yud, nggak kedengeran. Gue nanya, gue nanya, nggak kedengeran. Sal, lu bisa diajak ngomong. Ah, ya udah gue ngomong sendiri. Pengen nanya sih sebenarnya itu untuk menciptakan diksi indah itu apakah harus sesuai dengan personality gitu? Apa itu full belajar bisa? Ingin tahu ada yang bisa. Aduh. halo. Akhirnya bisa. Halo, Wah, ini Sol. aku suaranya lagi bindeng banget anjir. Santai, santai. Itu ya udah nih sekarang ku lempar nih. apakah apakah itu untuk membuat diksi indah tergantung personality orangnya apa bisa belajar, setuju apa tidak? Ah, lagi pada sibuk. Bagaimana? Tergantung sih. Tergantung. Tergantung. Aku nggak tahu sih, maksudnya aku nggak pernah kayak mendalami cara orang belajar diksi itu dari mana gitu. Cuma kayak muncul aja gitu. Ya misalnya gini. Gua gue gue tiba-tiba buat 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 fantasi yang bagus banget gitu. Itu bisa apa yang kata-katanya terdeskripsi dengan detail. Kayaknya bisa ya dipelajari ya, tapi susah juga ya. Harus dicoba ya. Apa tergantung personality orangnya gitu kembali lagi. Aku mau nanya soal jadi kamu misalnya menulis semacam action semacam semacam Haikal tuh kira-kira gimana? Kalau diminta apa jadi lebih sulit apa udah nyerah aja apa belajar belajar bisa lah gitu.
gimana? Wah, ya udah Haikal deh. Halo, Kenapa? Haikal. Kamu kalau disuruh buat fantasi kerajaan gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu maksudku. Mungkin tergantung personality apa gimana gitu. Nggak Tapi bisa ya? si Sol ini dia walaupun fantasi kerajaan, yang aku tangkap dari cerita-cerita dia sih kayak lebih ke reality action aja, hampir mirip ke action dia. Jadi kayak di antara fantasi sama action gitu. Oh, nggak kan kalau fantasi kerajaan tauku kan istilahnya zamannya tuh kayak Middle Earth ya. Kalau lebih. Enggak, cerita aku settingnya modern itu kayak fantasy based on reality gitu. Jadi kayak reality apa? Reality berapa? Kalau tahu Final Fantasy 15, Final Fantasy 15 itu settingnya mirip-mirip kayak gitu. Jadi dia Oke deh. fantasi gitu. Tapi dia settingnya kayak udah modern, kayak udah ada mobil, terus teknologi handphone segala macam gitu udah ada gitu. Oh, kayak Final Fantasy ya. Iya. Oh, iya. Lebih ke utopia ya. Enggak juga sih. Iya, iya, iya. Tapi kerajaan. Iya. Baik. Jadi terus kamu kalau disuruh buat kayak negeri chaos distopian gitu gimana? Ya, nggak gimana-gimana sih. Maksudnya kayak kalau coba ya coba aja mungkin. Tapi mungkin bakal struggle sih. Oh, iya. Kembali lagi ke personality. Kayaknya emang bener deh, jadi istilahnya per individu itu dia menulis berdasarkan personalitinya masing-masing ya. Jadi misalnya untuk nyebrang ke genre lain itu akan sangat struggle kan ya. Bener juga sih kayaknya sih. Terus kerencananya soal kamu abis daun ini mau mau buat yang sama nggak tipikalnya apa suka mau nyoba genre lain? Aku kalau abis namatin ABC tuh aku rencananya mau nyelesain yang aku lintas genre sih. Mau Hmm, nyelesain yang fantasi misteri thriller itu, terus mau nyobain loncat juga ke romance, tapi nggak tahu gimana rencananya. oh mau Romance coba ini bukan romance CEO CEO. sih apa? Mau mau coba romance CEO CEO. Aku ada CEO-nya, tapi CEO-nya brengsek terus rebutan saham. Tapi sebenarnya CEO gitu tahu bunuh-bunuhan. Nggak ada CEO es batu yang dingin. Ini si bocil, CEO dingin, PT es batu. Aduh. Nggak bisa gue kalau disuruh buat model romance CEO nggak bisa tuh, bener nggak masuk gitu. Mungkin bukan based on personality. Kalau kamu gimana bisa nggak kalian? Aku nggak bikin romance sih. Yang Lebih CEO ke CEO malas nya kan risetnya sih. udah bikin. Hah? Lebih ke malas risetnya. Aku jujur gak bisa aja gitu. Kayak iya aneh aja gitu feelnya. Tapi sih aku abis ini mau nyoba juga yang apa ciklit gitu, yang uwu gitu. Tapi nggak tahu bisa apa enggak. Tapi hopefully. Jadi istilahnya emang kalau aku sih kalau kalian apa nulis tuh karena apa gitu. Kalau kalau aku sih nulis cuma karena pengen menguasai lintas genre sih.
kecuali genre BB sama genre metro apa sih jadi lupa. Metropop. Iya itu nggak bisa gue sumpah, gue nggak bisa metropop, udah nyerah gue. Terus horor juga susah tuh, gue nggak bisa. Tapi gue pengen nyoba sih. Tapi begitu gue nulis, gue diceritain si Aero Vegan si Mas itu ngeri, gue nulis detail setan. Tuh, tapi mau nyoba sih. Tip emang aku kalau nulis tujuannya untuk uh, apa belajar lah istilahnya. Terutama berpengalaman menamatkan cerita. Kalau kalian gimana? Ya nulis buat udah pengen aja sih. Ya udah. Jadi kalau udah nggak pengen ya nggak nulis. Nulis udah pengen aja, kalau udah pengen ya nggak pengen ya udah. Jadi kalau untuk apa istilahnya target menamatkan cerita setidaknya once in a lifetime nggak ada tuh. Halo? Gimana? Enggak, kalau kamu misalnya ambisi untuk menamatkan setidaknya satu cerita once in a lifetime, ada nggak di benak? Ada tuh ada, tapi nggak jadi prioritas gitu loh kata saya. Oh, yang penting itu ya, I have this apa story in my head, jadi dituangkan aja gitu ya. Iya, yang di kepala keluar aja udah. Oh, jadi tamat apa enggak Karena di prioritas. kepala juga udah tamat. tapi tapi kan istilahnya linking the dots-nya nggak ada, Bo. Tapi Iya nggak sih. sama. Jadi Iya, iya. walaupun orang-orang lain nggak tahu ya, tapi walaupun di kepala gue udah tamat gitu. Iya, iya, I know. Iya, tapi nggak ada linking the dots. Yang paling susah tuh linking the dots, Bu. Jadi ya tahulah kita sama-sama tahu. Kita udah nulis bla 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 di coret-coretannya, sketsanya, tapi begitu dituangin ke detail susah. Terus soalnya gimana? Hai. Nulis untuk apa? Aku nulis karena punya utang sama anak-anakku. Oh, maksudnya ke karakter. Heeh. Oh, jadi memang ambisinya menyelesaikan cerita mereka juga. Ada, Ya, tapi memang ambisinya memang menyelamatkan mereka kan. bukan ambisi menamatkan sih sebenarnya. Kalau gak tamat juga gak apa-apa, tapi kayak ngerasa bersalah aja gitu kalau gak tamat. Oh iya. Jadi perasaanmu ke karakter gimana? Aku penasaran Hmm? perasaanmu ke karakter. Ya di otak hidup gitu. Ya, gimana ya? Agak susah ngejelasinnya soalnya kayak anak-anakku tuh kayak dari zaman aku SD tuh udah ada di situ gitu. Jadi kayak Oh, udah lama banget. oh, itu penderitaan ya. Penderitaan jadi dalam situ nggak keluar. Tapi berarti kalau untuk menghilangkan mereka dari kepala berarti harus menamatkannya ya. Ditamatin juga gak bakal Apakah pergi-pergi. gitu? Oh, Pasti kepikiran terus. oke. Terus jadi kalau misalnya suatu orang dari mereka bernasib buruk sesuai dengan plot yang kau ciptakan sendiri itu berdampak pada emosi. Mu. Maaf gimana tadi putus-putus suaranya? Jadi begini, kalau misalnya karakter itu bernasib buruk, tapi sebenarnya itu plot yang kau ciptakan sendiri, itu ber, bereaksi pada emosimu tidak? Ya gimana ya? Agak bingung juga ngejelasinnya. Kan banyak tuh kalau kita dengar curhatan di WhatsApp. Aku sedih banget sih gitu. Itu aku jadi baper sama si itu. Padahal tuh karakter yang diciptakan sendiri. Sering sih coba deh kayak
sering kayak denger curhatan aku di grup gitu, kayak aku tengah malam tiba-tiba kayak ngebacot gitu panjang lebar gara-gara tokohku. Oke, oke. Terus kalau gimana, Kak? Gimana putus-putus? Oh, jadi gini, hubunganmu dengan karaktermu itu bagaimana? Misalnya Profesional. istilahnya profesional. Jadi nggak ada hubungan apa-apa ya? Nggak akan Nggak ada. nginep di otakmu gitu, Nggak. terus bikin Nggak. lo menderita apa segala macam sampai baper gitu, Nggak. nggak? Nggak. Kamu. Nggak ada. Iya, mereka hanyalah karakter ya, Gitu-gitu. misalnya. Istilahnya kayak pekerja lah. Kalau mati ya udahlah namanya cerita kan gitu ya. Oke, you are the same with me. Ini ada yang baru, halo Bi. Hmm. Aku coba bicara, ajak bicara baby. Si. Halo, apa kabar? Enggak mau. Ya udah kita langsung ngomong aja. Oke, kalau aku ya sama sih, aku pada dasarnya juga aku sama karakter. Kesukaan banyak karakter yang Take in Love, terus Take in Love itu banyak banget sih sebenarnya. Memang intinya tuh cuma 5, tapi memang pendukungnya banyak. Iya, aku juga merasa ya karakter is karakter, nggak ada hubungannya lah istilahnya. Kalau dimatiin ya itu kan cuma karakter. Buat apa ditangisi ya istilahnya seperti itu. Tapi itu mungkin yang bikin apa ya? Makanya aku menyeberang ke genre yang lebih detail akan diksi gitu istilahnya ya, lebih lebih indah itu agak agak lebih sulit karena mungkin memang itu syarat untuk kita connected with karakter istilahnya harus ada feeling ya kayak gitu. Menurutmu gimana? Menurut kalian? Enggak juga ya? Halo Eleanor. Halo. Hmm. Hai kalau kok jadi dua kal? Kayaknya kesalahan teknis deh nih. Nggak ada suara. Oh iya, halo silakan. Hai Eleanor. Kok nggak ada suaranya ya? Halo, tes tes. Coba kalian ngomong bisa nggak? Ya udah nih, kesalahan teknis nih. Aku ngomong sendiri aja. Oh, apa ya? Oh iya, sampai story karakter nih. So, so dari karakterku juga si Handoko juga. Tapi, tapi base apa sih? Ya, silakan. Lanjut aja. Oh, ini dari tadi kenapa sih ya? Ada kesalahan teknis nggak? Gue Suaraku gue putus-putus tadi nggak? sinyalnya ini wifi-nya eh, kayak nggak connect gitu, jadi kayak ke live terus joinnya as listener, jadi kayak terus request lagi. Iya, tadi juga Eleanor mau ngomong itu jadi nggak bisa. Jadi tuh putus-putus tuh dua itu. Sayang juga sih. Ya, ya udah. Tadi gue mau ngomong apa sih? Lupa gue. Handoko.
Iya, Handoko. Iya sebenarnya sih, ya like the karakter tapi ya nggak sampai baperan gitu. Tapi oh ya, dari karaktermu tuh ada part of sifat kalian nggak dimasukin di situ? Ada sih gitu. Apa Gelar? Iya ada sih pasti ya. Gelar ya. Kalau Sol gimana Sol? Kalau sifat sih agak bahaya ya kalau aku sifatnya sama kayak anak aku. Tapi lebih ke tiny tidbits gitu, misalnya kayak dia nggak suka gelap, terus aku juga nggak suka gelap, terus dia suka makan pedas, aku juga suka makan pedas gitu aja gitu. Kayak kebiasaan-kebiasaan kecilnya. Oh lebih ke spesifik. Oke. Oh ini aku lupa nanya soal itu apa nih harapanmu maksudnya nanti nanti gimana nih akhirnya nggak apa spoiler berarti gue nanya spoiler. Aduh, agak berat juga ya. Udah kebayang nggak? Udah sih, cuma masih cap-cip-cup nih, open ending atau gimana ya ini. Oh, endingnya nggak banyak versi sih lah. Iya, Mau pilih ini mau diserahin ke pembaca apa enggak? apa? Misalnya aku di apa kan ada apa nanti diserahin ke pembaca gitu kayak Pengennya uh, sih kayak voting bagaimana menurutmu bla 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 eh, menurutkan aku sih mencoba kayak keputusan pembaca nggak ngaruh ke keputusanku gitu ya. Cuma kayak aku suka minta second opinion aja. oh second opinion. Tapi pengennya sih kayak open ending biar bisa buka kesempatan, bukan kesempatan apa ya? Kayak buka pintu buat sequel gitu. Jadi karena Oh, uh, aku rencananya itu soalnya trilogi. oh trilogi oh. Tapi covermu udah trilogi banget. Ya, itu tinggal buat style yang gitu. Macam Gimana? pos kan pernah lihat closing poster nggak? Kayak gitu maksudnya vibe-nya trilogi. Uh, Oh, Kumis, dapat hasil kumis. oh, itu komik. Iya, dari Kajara. Ih, closing cover juga kan. Mirip-mirip. Keren sih emang dia eh, editnya bagus banget. Oh, ini udah sejam ya. Ya udah deh, sejam aja deh. By the way, gimana nih kesimpulannya ya? Mau tamatin tahun ini nggak rencananya? Ya akhir apa middle? Moga-moga bulan awal gitu. Gimana skripsi ya aku mah. Hmm, setidaknya Target satu sebelum Juni. sebelum Juni. Oke, Uh, sebelum Juni. Terus ini si pejuang skripsi gimana? Nggak tau, pengen ikutin lagi, saya pengen ikut WIA lagi nanti di next Oh, apanya gitu, next aku triathlon. ikut WIA itu, aku ikut WIA tuh yang paling malesnya disuruh promote. Aku males Hah? promote. Nggak ada promote. Jadi Ah, kamu ikut apanya? aku kan ikut WIA juga, tapi kan aku paling males yang promote di itu di IG. nggak ada Ih, nggak tahu. usah Aku, promote, itu aku, mah yang aku IG kelas periode yang udah. sekarang ikut. Oh, iya, nggak ada lagi gitu ya. Aku Ikutin males. aja, ikut storynya. Iya nih rencananya mau ikut lagi buat boosternya si Racing Me kan Racing Me sci-fi tuh. Habis Iya, ikut tamat aja. habis tamat mistek nih paling hari ini atau enggak besok. Nah, habis itu langsung ngeboost buat Racing Me sih. Ya udah, ikut lagi aja. Emang di perkembangannya gimana kan pemimpinnya udah ganti.
ya. Apanya? WA. Pemimpinnya kata waktu itu pemimpin apa sih istilahnya? Pengurus ya. Diserah terimakan kan ya? Demi apa sih? Cari pengurus pengurus WA. Nggak tahu Kayaknya ya. buat cari juri baru aja nggak sih? Juri baru Oh, nggak tahu kalau pengurus ganti. Atik Ribo kan mau itu kan apa? Ini cari yang bisa ngurus nah, gitu. Diganti. Ganti Sinas ya? Kan Sinas juga jadi pengurus ya? Oh, Nggak tahu. nggak tahu. Ikut-ikut aja tapi ngurus nggak tahu. Iya. Ya udah ke ikut aja deh. Bisa. Itu gimana tuh ngobrol-ngobrol aja apa Apanya? di WA perkembangannya gimana? Aku join Discordnya tetapi kayak udah nggak aktif lagi gitu di sana. Jadi kayak ya udah Iya, pakai ini aja, cuma pakai tag sama stikernya aja. iya maksudnya nggak maksudnya kayak apa? Kayak ngobrol-ngobrol masalah karya udah nggak lagi kan? Iya, udah. Tapi sih Mono sana masih di sana. Tapi Monosono suka ngobrol sih. Ya, aku juga mau baca ceritanya si Monosono. Ya, aku juga baru ngebaca dia berapa chapter sih? Dia 10 apa aku baca baru dari Monosono tuh. Kan dia menggabungkan dunia ice skating sama dunia tembak-tembak. Gue Iya, cukup ice skating dicampur berat tuh. apanya. Ya, itu sebenarnya ice skating tuh kayak background karakternya doang, itu nggak terlalu ditunjukin banyak sih, cuma kayak ada tidbits-tidbitsnya gitu dimasukin ke banyaknya mah tembak-tembak aja sih. Tapi bagus sih, Gue buat belum sampai ke keren. Bagus sih, tembak-tembakannya. bagus banget emang. Tembakannya itu juga keren actionnya dia. Tapi ya Haikal ini warna biru ya. Dia research mekanot ada mekatronika apa gitu, pokoknya yang robot-robotan itu. Oh iya, Anjir, ya ntar gue kayak baca. niat banget researchnya. Ya mantap, mantap. Si apa sih? Kalau punya Nas, tahu Nas nggak? Itu juga robot-robot juga, tapi robot luar angkasa ya. Ntar Nazari. kapan-kapan ya gue baca. Oh iya, space opera dia, space opera. Oh, Siapa? Nas nah, yang Nazari. ah Nas yang Bukannya gambarnya dia tentang ini ya, tentang space apa? Kelas kru. krum-krum. Ya kayak ada krum-krum ini. Apa krum gitu ya? Lupa gue. Pokoknya gambarnya gambar ayas apa pesawat luar angkasa gitu. Gue baca. Gitu. Ya udah deh. Ini udah sejam kan? Sejam lebih. Sejam deh. Ya udah, mari kita menyelesaikan semoga akhir Juni lagi sebelum Juni ya tamat ya soal gue juga rencananya menamatkan Rising ini juga. Rising ini kalau mesti kita sekarang. Terus juga Haikal ya, sukses dah skripsinya. Iya, Ya udah, terima kasih, Fran. ya walaupun cuma bertiga. Ya udah. Nah, nanti minggu depan lanjut ngobrol lagi. Oke, bye. Bye. Kok balik? Andainya iris space ini dan menghentikan perekaman. Yeah.